Pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal OSNSD tahun 2025. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan bahas dari soal yang nomor 26. Dalam soal ini diketahui ada sebuah tim cerdas cermat yang terdiri dari 3 orang siswa yang akan dipilih dari 4 siswa terbaik di kelas. Berapakah banyak tim berbeda yang mungkin dapat dibentuk? Nah, ini merupakan suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan konsep kombinasi. Kalau kita misalnya udah belajar kombinasi. Tetapi yang pertama kita akan temukan dulu secara manual ya. Jadi misalnya nih, 4 siswa yang dimaksud itu adalah siswa yang A, B, C, D. Jadi A, B, C, D ini mewakili 4 siswa yang akan dipilih untuk ikut tim cerdas cermat. Karena setiap tim itu terdiri dari 3 siswa, maka nanti dari keempat siswa ini akan dipilih 3. Yang mana kemungkinan pertama itu adalah mungkin dipilih si A, si B, si C. Atau mungkin juga yang kedua, si A, si C, si D. Atau mungkin juga yang ketiga, si B, si C, si D. Atau mungkin juga A, B, dan D. Jadi totalnya ada 4 kemungkinan yang akan terpilih dari 4 siswa terbaik di kelas itu. Nah, nanti apabila kita menggunakan konsep kombinasi, ini merupakan permasalahan kombinasi dari 4 objek yang ada. Dipilihnya berapa ya? Jadi 4 siswa, dan yang dipilih berapa orang? Yaitu dipilih sebanyak 3. Sesuai rumusnya nanti kombinasi itu adalah n faktorial. Jadi kombinasi nr sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial dikalikan dengan r faktorial. Faktorial ini merupakan perkalian terurut dari bilangan itu sampai 1. Jadi ini adalah 4 faktorial dikurangi n kurang r. 4 kurang 3 adalah 1 faktorial. Dikalikan dengan r faktorial. 3 faktorial ya. Nah, ini akan sama dengan 4 faktorial. Itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 1 faktorial adalah 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita sederhanakan di pembilang dan penyebutnya. Sehingga ini hasilnya adalah 4. Jadi di sini A adalah jawaban yang paling tepat. Nah, itu dia untuk soal yang nomor 26. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 27. Nah, di mana dalam soal ini ada sebuah kubus yang panjang rusuknya 4. Akan dicat seluruh permukaannya dengan warna merah. Kubus tersebut kemudian dipotong-potong menjadi kubus kecil dengan panjang 1 cm. Berapakah banyak kubus kecil yang memiliki tepat 2 sisi berwarna merah? Nah, jadi kita misalkan nih ada sebuah kubus pertamanya. Jadi semua sisinya akan dicat berwarna merah. Dan kemudian kubus ini akan dipotong-potong dengan panjang rusuknya adalah 1 cm. Jadi akan ada kubus-kubus kecil yang panjang rusuknya 1 cm. Oleh sebab itu, karena rusuknya di sini adalah 4 ya, 4 cm, maka kalau dipotong menjadi 1 cm akan ada 4 nih di setiap sisinya. 1, 2, 3, 4 ya. Begitu pula di sampingnya. Ataupun di atasnya ya. Ya, kita potong dulu yang ke sini, yang ke atasnya. Juga ada 4. Di belakangnya pun sama ya. 1, 2, 3, dan 4 nih. Dan di atasnya pun sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di soal ini yang diminta itu adalah yang memiliki tepat sisi 2 berwarna merah. Kalau kita misalkan nih, semuanya dicat berwarna merah, yang di pojok-pojok ini pasti akan memiliki 3 sisi berwarna merah. Contohnya nih, kita ambil yang kelihatan. Ini pasti akan berwarna merah di atasnya dan di sampingnya. Itu maknanya dia 3 sisi berwarna merah. Tetapi di soal ini diminta hanya 2 sisi yang berwarna merah. Tentu dia akan terjadi di rusuk-rusuknya. Di sini. Ini kubusnya ya. Merah, merah. Jadi kubus yang pertama nih, yang kita lihat nih, dia pasti akan memiliki 2 sisi berwarna merah. Yang di atasnya dan yang di sampingnya. Kubus yang di sampingnya pun juga akan memiliki sifat yang sama ya. Akan ada 2 sisi yang berwarna merah. Sehingga nanti setiap satu rusuk dia akan ada 2 kubus kecil yang memiliki 2 sisinya berwarna merah.
Oleh sebab itu, nanti dengan cepat dapat kita hitung nih, berapakah banyaknya yang memiliki dua sisi berwarna merah, yaitu jumlah rusuknya 12 ya. Kita kalikan dengan banyak sisi yang dicat 2 untuk setiap rusuknya, yaitu ada sebanyak 2. Ini sama dengan 24 ya. Kalau kita cek, di sini pun sama nih. Ini akan diwarna merah, ini warna merah. Jadi ini kubusnya akan memiliki dua sisi berwarna merah. Di bawahnya pun sama ya, 2. Ini pun sama nih. Di sini juga sama nih. Jadi setiap busuknya akan memiliki dua buah sisi atau dua buah kubus yang sisinya dicat dua sisi. Jadi 24 ini adalah jawaban yang paling tepat atau B di option yang paling tepat. Nah, itu dia untuk soal yang nomor 27. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 28. Di soal ini diberikan data banyaknya jawaban benar dari 10 orang siswa, yaitu ada 10 soal, 12 soal, dan seterusnya sampai 40 soal. Yang ditanya adalah berapakah rata-rata banyaknya jawaban benar dari 10 siswa. Seperti biasa, kalau mencari rata-rata atau sering disebut dengan X-bar ya, X-topi, didapatkan dengan cara jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jelas sekali di sini banyak datanya adalah 10 ya, 10. Jadi ini datanya ada sebanyak 10. Kemudian untuk menjumlahkannya, kita akan jumlahkan yang berpasangan nih, yang memiliki pasangan dan mudah untuk dijumlahkan. Seperti ini, 12 dan 8, 20, kemudian 25 sama 35, 60, 30 sama 40, 70, ini 17, 18, 5 ya. 5 ini bisa dipecah. 2, 3 nih. 2 dan 3 ya. Atau 2 tambah 3. 3 bawa ke sini, 5 bawa ke sini. Jadi ini totalnya adalah 10, 20, 30, 50 ya. Maka tinggal dijumlahkan semua nih. 20 tambah 50 adalah 70. 70 tambah 70, 140. 140 ditambah 60 adalah 200. Dan ditambahkan lagi 1, yaitu 10 ya. Maka jumlah datanya adalah 210. Jadi tinggal dibagi aja, dicoret ya nolnya, sisanya adalah 21. Nah, ini soalnya cukup mudah ya, karena kita hanya diminta mencari rata-ratanya. Jadi C ini adalah jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 28. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 29. Di soal ini terdapat 10 kartu bilangan prima pertama. Berapakah banyak cara mengambil 2 kartu sehingga bilangannya akan selalu merupakan bilangan ganjil? Nah, ingat nih, kalau kita diminta mencari bilangan prima pertama, maka kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 1, 29. Nah, ini merupakan bilangan prima pertama yang akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Dan diberikan kartu yang diambil itu adalah bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil ini terjadi saat dia tandanya atau bilangannya berbeda. Atau bilangan genap ditambahkan ganjil. Kalau begini, maka ini akan selalu menghasilkan bilangan ganjil. Jadi bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya akan selalu ganjil. Contohnya nih, genapnya 2 ditambahkan 7, ini akan selalu menghasilkan bilangan yang ganjil. Oleh sebab itu, di soalnya ini diminta bilangan prima. Dan bilangan prima yang genap hanya ada 1, yaitu 2. Maka pasangan yang mungkin adalah 2 sama 3, 2 sama 5, 2 sama 7, sampai 2 sama 29. Jadi di sini akan ada kemungkinan sebanyak 9 kemungkinan. Atau C ini adalah jawaban yang paling tepat ya. Kalau dicaca di sini 2 tambah 3, dia akan 5 ya. Dia ganjil. 2 tambah 7, ganjil juga. 2 tambah 11, ganjil juga. Dan semuanya akan menghasilkan bilangan ganjil. Karena selalu nih, bilangan genap ditambah ganjil akan menghasilkan bilangan yang ganjil juga. Nah, itu dia konsep yang harus dipahami untuk soal yang nomor 29.
Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir adalah soal yang nomor 30. Nah, dalam soal ini, pukul 06.15, Amir berangkat ke sekolah, naik sepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Jika jarak rumah Amir ke sekolah adalah 3 km, maka Amir akan tiba di sekolah pada pukul berapa? Jelas sekali, di sini kita ditanyakan adalah waktu ya. Kalau misalnya lupa dengan rumusnya, biasanya di soalnya udah diberikan nih rumusnya, di mana kecepatan itu adalah kilometer per jam. Maka kecepatan itu akan sama dengan kilometer nih, identik dengan jarak, per jam, identik dengan waktu. Sehingga kalau ditanya waktu, tinggal kita balik ya, atau dipindahkan. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Ini dia. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Di soal diberikan jarak rumah Amir ke sekolah adalah 3 km. Kemudian di sini kecepatannya adalah 10 km per jam ya. 10 km per jam. Ini km-nya bisa kita hilangkan. Sama dengan 3 per 10 satuannya jam ya. Nah, agar lebih mudah mengubahnya ke jam, seperti yang diminta oleh soalnya, maka ini harus diubah menjadi menit. Dan kita ketahui 1 jam itu adalah 60 menit. Maka nanti 3 per 10 jamnya kita ubah menjadi 60 menit ya. Sesuai satuan yang memenuhi. Jika disederhanakan, maka dapat nih 3 kali 6 adalah 18 menit. Jadi 18 menit waktu yang diperlukan Amir untuk berangkat ke sekolah. Tetapi Amir berangkat pukul 06.15, maka perlu ditambahkan dengan 18 menit. Jika dijumlahkan, dapat nih 3 simpan 1, 3. 06 ya. 06 lewat 33 menit. Jadi B ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, itu dia untuk soal yang terakhir pada soal OSN-SD tahun 2025. Nah, silakan disimak ya dan dipahami. Semoga nanti pada saat OSN dapat menjawab soal dengan baik dan benar. Akhir kata, ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.